Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa untuk berpuasa, beribadah, tadarus dan juga taraweh bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa berpuasa dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini Bu Firoh akan berbagi sedikit pengetahuan kepada anak-anakku semua. Jadi ketika kita masih hidup, kita wajib untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, baik itu kepada orang tua kita, kepada tetangga, kepada saudara. Nah, ada sebuah pertanyaan, Bu, apakah ketika saudara kita, tetangga kita sudah meninggal, apakah kita juga mempunyai kewajiban terhadap mereka? Nah, pada hari ini kita akan membahas kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ketika sudah meninggal. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang sudah meninggal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dia adalah memandikan. Memandikan ini yang diharuskan adalah mahramnya. Ketika yang meninggal adalah orang tuanya, maka yang dianjurkan untuk memandikan adalah putra-putrinya. Jika tidak ada putra-putrinya, siapa, Bu? Boleh pamannya, Pak D-nya, ibunya, itu boleh ya. Nah, kemudian dalam memandikan pun ada aturannya. Jadi nanti memandikannya itu dengan air, kemudian ada dengan air yang dicampur dengan daun bidara, dan yang terakhir dicampur dengan air kapur. Nah, terus apakah kita memandikannya diguyur-guyur begitu, Bu, langsung? Iya, tapi pelan-pelan, dan kita mulai dari sisi sebelah kanan dahulu. Nah, setelah kanan baru sebelah kiri sesuai dengan anggota tubuh kita ketika kita akan berwudu. Itu ya, yang pertama memandikan. Setelah memandikan, Rasulullah pernah ada sahabat yang sedang memandikan jenazah, kemudian Rasulullah hadir di situ. Nah, setelah hadir, Rasulullah memerintahkan bahwa mandikanlah dengan air, dengan daun bidara, dengan air kapur. Nah, setelah selesai, kemudian Rasulullah melemparkan sarung. Nah, sarung itu kemudian disuruh untuk menutupi jenazah yang sudah selesai dimandikan tadi. Nah, itu berarti bahwa ketika sudah selesai dimandikan, mau dikafani, itu nggak boleh dalam keadaan terbuka gitu. Jadi harus ditutup dengan kain. Nah, sudah selesai, habis mandi, kemudian kita menuju langkah yang kedua, yaitu mengkafani. Nah, dalam mengkafani ini ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ketika jenazahnya laki-laki, maka kain kafannya 3 lapis. Sedangkan jika jenazahnya perempuan ada 5 lapis. Loh, Bu, kok perempuan banyak sekali? Iya, untuk perempuan nanti 2 lapis untuk menutup seluruh tubuh, kemudian nanti yang ketiga ada sarung atau jariknya, roknya, kemudian untuk baju dan juga pakai jilbab. Nah, di sini orang meninggal perempuan mau menghadap Allah saja diharuskan menggunakan jilbab, apalagi ketika kita hidup di dunia. Jadi anak-anakku, sekarang, mulai dari sekarang atau nanti kalau sudah lulus dari SD Mahasiswada, anak-anak harus tetap menggunakan jilbab ya. Besok biar kalau pas meninggal malaikatnya tidak bingung, loh ini pas di dunia nggak pakai jilbab, kok pas menghadap Allah menggunakan jilbab ya. Begitu. Setelah itu, setelah dikafani selesai, kemudian kita menginjak ke yang ketiga, yaitu menyolatkan. Nah, dalam hal menyolatkan, anak-anakku yang soleh dan solihah, ada juga perbedaannya. Namun yang utama adalah ketika kita menyolatkan jenazah, itu ada 4
takbir yang kita lakukan. Sholat jenazah tidak pakai ruko, tidak pakai sujud, nah tapi pakai salam. Nah, terus 4 takbir itu gimana, Bu? Takbir yang pertama, kita nanti Allahu Akbar, kemudian kita melafalkan Fatihah. Setelah itu, takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita melafalkan sholawat. Lalu yang ketiga, Allahu Akbar, kita melafalkan doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang terakhir, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian ditutup dengan salam. Bu, apa? Jika mayatnya Allahumma ghfir lahu itu untuk mayat yang apa, Bu? Itu digunakan ketika mayatnya laki-laki. Ketika mayatnya perempuan, maka diganti dengan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian nih, ada yang lebih penting, posisi imam. Ketika menyolatkan jenazah laki-laki, maka posisi imam itu berada di kepalanya jenazah. Nah, kan jenazahnya kepalanya di sebelah utara. Nah, itu imamnya ada pas di kepalanya jenazah jika jenazahnya adalah laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, maka imamnya terletak di perutnya, gitu ya. Paham ya anak-anakku yang saleh dan salihah? Nah, ini setelah disolatkan, kemudian terakhir kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ada nggak, Bu, aturannya kedalaman, lebarnya liang lahat itu? Ada. Paling tidak tingginya, kedalamannya itu sekitar 2 meter dari permukaan tanah, itu untuk dalamnya. Kemudian lebarnya ya disesuaikan dengan tubuhnya jenazah itu. Ada yang kan tubuhnya besar gitu kan. Nah, itu bisa, kalau lebarnya sini bisa sampai 1 meter ya nggak apa-apa, tapi paling tidak itu 80 cm itu sudah cukup gitu. Terus kalau panjangnya juga menyesuaikan tubuhnya masing-masing. Kalau masih bayi, masuk ya dibuat 2 meter, kan tidak mungkin. Nah, jadi untuk panjangnya bisa menyesuaikan tubuh jenazah masing-masing. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi 4 kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan kepada seorang muslim yang sudah meninggal. Oh iya, Bu Fira lupa. Ada lagi, menyolatkan jenazah, mengkafani, mengurus jenazah itu tadi hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu wajib, kifayah itu cukup. Jadi ketika ada seorang yang meninggal, maka mengurus jenazah itu hukumnya wajib, ya. Namun misalnya di desa itu ada 10 orang atau 20 orang gitu. Ketika 10 orang sudah mengurus jenazah itu, maka yang lainnya sudah tidak terkena dosa karena sudah dicukupkan oleh 10 orang yang mengurus jenazah itu tadi, ya. Jadi merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Demikian anak-anakku yang soleh dan solihah, ilmu yang Bu Firoh sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Dan Bu Firoh berpesan, di 10 hari terakhir ini anak-anak harus semakin giat dalam beribadah, karena di 10 terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian Bu Firoh akhiri, al-afu minkum in hata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.